Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya dengan NIM 23087001 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya kembali membahas tentang yaitu manajemen pengelolaan usaha dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kalau bicara soal manicure, berarti kita akan bicara soal fungsinya minimal 4. Planning, organizing, actuating, controlling. Bagaimana planningnya? Bagaimana mengorganisasinya? Bagaimana menactingnya? Konteks actuatingnya dan bagaimana kontrol itu? Untuk kali ini dikembangkan menjadi beberapa bagian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, planning, berarti kaitannya dengan rencana-rencana itu. Rencana-rencana itu adalah desain ketika kita atau saya menganalogikan menyelesaikan kuliah dalam 3,5 tahun. Anda atau kita kepengen punya keinginan 3,5 tahun. Keinginan bukan rencana. Keinginan baru satu bagian dari keseluruhan rencana. Yang rencana sudah tertuang dan kita sudah mulai melakukan. Kita sudah mulai melakukan bagian per bagian tertuang secara tertulis. Kopling mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan dan menentukan apa, bagaimana, seperti apa, dengan siapa, dan untuk apa. Mencapai tujuan itu, jadi kalau 3,5 tahun, terus apa yang harus kita lakukan supaya 3,5 tahun selesai? Berarti setiap mata kuliah harus lulus semua, lulus dengan nilai maksimal. Cara bekerja orang yang lulus dengan nilai maksimal, bagaimana yang biasa bermain penuh sekarang dikurangin, yang biasa tidak belajar sekarang belajar, dan yang biasa tidak pernah membaca sekarang memang harus membaca. Ada paradigma, ada kebiasaan, ada kebutuhan yang berubah-ubah. Nah, itu adalah desain kita yang bisa sedemikian rupa kita tuangkan dalam mulai berpikir, mulai menimbang, dan memutuskan, menentukan apa, seperti apa, bagaimana, siapa, dan tujuannya apa. Jadi kalau ini membangun satu bidang wirausaha, ingin membangun suatu bisnis, kita perlu menetapkan tujuan, perlu mencari alternatif, baik itu alternatif 1, alternatif kedua, alternatif ketiga, kemudian mencari alternatif tersebut, menilainya. Setiap alternatif memiliki alternatif terbaik dengan segala riset persoalan, dengan segala alasan dan kemungkinan, tanpa segala kekuatan yang mungkin bisa, bukan terkait dengan alternatif tersebut. Setelah operasionalisasi dan job description itu yang sudah masuk dalam wilayah selain ini, jadi pertanyaannya adalah sekarang, apakah kita punya perencanaan dalam hidup kita? Siapa saja nanti pada manifestasi terakhir kita akan bertanya perencanaan dalam konteks wirausaha yang akan atau Anda lakukan dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dan jangankan untuk itu, saya akan bertanya dulu, untuk hidup Anda atau kita ada punya framing atau tidak? Kalau punya keinginan pasti punya cita-cita, punya tujuan tertulis. Tidak Anda sudah mulai memikirkan dan juga menimbang apakah sudah mulai memutuskan untuk melakukan sekaligus menentukan
apa dan bagaimana, seperti apa dan apa perilaku dan strategi yang harus kita lakukan terhadap keputusan itu. Nah, itu framing yang tidak dilakukan oleh banyak anak muda untuk sekarang ini, hanya menyediakan isi kepala dengan segala cita-cita, harapan dan keinginan, bukan rencana. Bahwa setiap manusia punya keinginan, tapi tidak semua manusia yang memiliki rencana tapi yang berhasil. Yang berhasil adalah manusia-manusia yang memiliki rencana dalam hidupnya. Maka tuangkanlah sehingga apa-apa yang dituangkan bisa dilakukan, bisa diukur sampai di mana keberhasilannya. Kemudian yang kedua di dalam manajemen pengelolaan usaha, kita pertama tadi planning, ada kejelasan desain. Yang kedua adalah melakukan yang namanya organizer proses pengelompokan. Bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi. Untuk melakukan kegiatan itu, melakukan pengelompokan yang jelas. Usaha ini, bagian ini dilakukan oleh siapa yang memiliki skill, the right of man, on the right place. Yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian dalam kaitan ini berarti ada kondisi bagaimana pada akhirnya kita bisa mendelegasikan dalam proses manajemen pengelolaan usaha. Dalam kaitannya dengan organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pengelompokan pekerjaan ini dilakukan oleh pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan keahlian atau bidang partner. Kemudian diperhatikan bagaimana kita sebagai pimpinan memberikan wewenang terhadap orang-orang. Bila kita perhatikan kompetensi tadi yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang itu adalah pemberian kebebasan untuk berekspresi. Artinya siapapun yang berada di sekitar kita harus diberikan kebebasan untuk mengkreasikan diri, karena yang namanya wirausaha bisnismen atau kewirausahaan itu tidak terletak dengan aturan yang mengikat mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.